وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, malam ini tanggal 7 Jumadil Akhirah 1442 kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 13 dari Mushaful Quran. Maka kita akan pelajari insyaallah surah Al-Baqarah ayat 84 sampai 88. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa il akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسرى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 84, Wa'il, dan ingatlah ketika akhalna, kami mengambil, mitsaqakum, perjanjian dengan kalian. Apa isi janjinya? La tasfikuna, kalian jangan menumpahkan dima'akum, darah-darah kalian, maksudnya jangan saling bunuh. Wala tukhrijuna, dan kalian jangan mengusir, anfusakum, diri-diri kalian, maksudnya jangan saling mengusir sesama pemeluk agama. Min diyarikum, dari kampung-kampung kalian. Thumma, kemudian aqrartum, kalian itu ikrar, jadi menerima perjanjian tadi, menyetujui. Wa antum tashhadun, dan kalian itu bersaksi. Tetapi apa kemudian yang mereka lakukan? Thumma antum, kemudian kalian, wahai orang-orang Yahudi, haula'i, kalian itu, taqtuluna, kalian membunuh, anfusakum, diri-diri kalian, maksudnya saling bunuh antar mereka. Wa tukhrijuna, dan kalian mengusir, fariqam minkum, sebagian dari kalian, min diyarihim, dari kampung-kampung mereka. Tadzaharun atau tadzaharun, ya, dua qiraah. Kalian saling menolong, alaihim, atas memusuhi mereka. Jadi menolong orang lain dalam memusuhi mereka, memusuhi sesama pemeluk agama. Bil itsmi, dengan dosa, wal udwan, dan dengan melampaui batas. Wa in, dan jika, ya'tukum, mereka datang kepada kalian, usara, sebagai tawanan-tawanan, atau asro, ya, dua qiraah. Tufaduhum, kalian menebus mereka, atau tafduhum, ya, dua qiraah. Wa huwa, padahal dia itu, muharramun alaikum, diharamkan atas kalian. Apa yang diharamkan? Ikhrajuhum, pengusiran mereka. Afatu'minuna, apakah kalian itu beriman, bi ba'dil kitab, dengan sebagian isi kitab, yaitu kitab Taurat. Wa takfuruna bi ba'd, dan kalian kafir terhadap sebagian kitab Taurat. Fama jaza'u, maka tidaklah balasan, may yaf'alu dzalika, orang yang melakukan hal itu, minkum, di antara kalian, illa, kecuali khizyun, kehinaan, kerendahan, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Tidak cukup di situ, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti, yuradduna, mereka akan dikembalikan, ila, kepada asyaddil azab,
paling dahsyatnya siksa. Wa mallahu, dan tidaklah Allah itu bighafilin, orang yang lalai, amma ta'malun, terhadap apapun yang kalian amalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menurut Ibnu Abbas, beliau adalah ahli tafsir yang paling terkenal di antara para sahabat, bahwasanya ayat ini bicara tentang orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak saling perang sesama Yahudi sebagaimana dalam kitab Taurat mereka, tapi mereka langgar. Mereka disuruh untuk tidak saling mengusir sesama mereka, tetapi mereka langgar. Tetapi kalau sudah terjadi perang antar mereka, terjadi saling mengusir antar mereka, kemudian sebagian mereka jadi tawanan di tempat yang lain, maka akhirnya mereka menebus. Kenapa? Karena merasa ini adalah teman-teman kita, ini adalah sesama Yahudi. Jadi mereka melakukan sesuatu yang lucu, disuruh tidak perang malah perang sesama mereka. Kemudian kalau sudah terjadi peperangan selesai, kemudian di antara Yahudi ada yang kalah, kemudian jadi tawanan, mereka tebus-tebus sendiri. Seandainya mereka nggak perang kan nggak akan terjadi tawanan tadi. Sehingga mereka melakukan sesuatu yang sungguh sangat aneh. Tapi intinya mereka adalah tidak mau melakukan perintah Allah dalam kitab Taurat. Karena itu Allah menegur mereka dalam ayat ini. Allah katakan, wa idh akhadna mitsaqakum. Kami Allah sudah ambil perjanjian kepada kalian. Maksudnya Allah memberikan perintah kepada mereka dan mereka disuruh berjanji untuk menepati perintah ini, melakukan perintah ini. Perintahnya apa? Tadi dilarang saling perang sesama pemeluk Taurat, dilarang saling mengusir sesama pemeluk Taurat. Kalau ada sesama pemeluk Taurat yang tertawan, mereka harus atau mereka wajib untuk menebusnya supaya mereka jadi bebas dari tawanan. Nah, ini salah satu isi-isi dari kitab Taurat. Tapi ternyata mereka melanggar perintah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, taqtuluna anfusakum, kalian saling bunuh sesama kalian. Nah, pertanyaannya, bagaimana mereka saling bunuh antar mereka, saling perang antar mereka? Begini supaya paham, bagaimana kok bisa terjadi peperangan antar Yahudi. Ini kan bicara tentang Yahudi di Madinah. Yahudi di Madinah itu ada 3 kelompok, 3 kabilah. Ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, dan ada Yahudi Bani Quraidah. 3 kelompok. Sementara penduduk Madinah asli itu ada 2 kelompok. Ada Aus sama Khazraj. Aus sama Khazraj ini selalu perang terus-menerus, tidak pernah berhenti perang. Sampai datang Nabi Muhammad SAW mendamaikan mereka, semuanya masuk Islam, artinya akhirnya tidak perang. Tapi sebelum mereka masuk Islam, mereka sering perang terus, Aus sama Khazraj ini. Nah, 3 kelompok Yahudi tadi, sebagian ngegrupnya kepada Aus, sebagian ngegrupnya kepada Khazraj. Bani Qainuqa sama Bani Nadir. Ini 2 kelompok yang ngegrup kepada Khazraj. Bani Quraidah ini 1 kelompok yang ngegrup kepada Aus. Nah, ketika Aus Khazraj perang, otomatis Bani Qainuqa, Bani Nadir mereka membantu Khazraj. Bani Quraidah mereka membantu Aus. Nah, terjadi perang antar Yahudi gara-gara ini. Gara-gara membela grup-grup mereka masing-masing. Jadi bukan langsung perang antar Yahudi, bukan, ya, tidak mungkin begitu. Tapi maksudnya adalah perang karena membela grup mereka masing-masing. Nah, itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam Taurat disebutkan la tasfikuna dima'akum. Jangan saling bunuh sesama kalian. Sesama pemeluk Taurat tidak boleh saling bunuh. Nah, demikian juga kalau ayat ini kita tarik untuk kita umat Islam, dalam Islam juga begitu. Sesama umat Islam, sesama umatnya Quran tidak boleh saling bunuh. Karena itu berita-berita perang yang ada di dunia luar, misalnya di Suriah dan sebagainya, kita tidak mengetahui hakikatnya. Memang isunya mengatakan perang Sunni Syiah, ya. Tapi terbukti di akhir-akhir Sunni dengan Sunni juga perang. Antara ISIS dengan satunya selain ISIS itu juga perang. Nah, maka berarti sebenarnya isu-isu peperangan di sana itu bukan antara Muslim kafir. Itu hanya isu-isu yang dibuat-buat saja. Tetapi sebenarnya perang sesama kaum muslimin, dimunculkan isu-isu tertentu bahwasanya ini sudah murtad, ini sudah kafir dan sebagainya.
Yang isu-isu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kita nggak tahu karena kita tidak mengalaminya. Kita hanya mendengar informasi dari internet dan sebagainya. Tapi intinya yang kita ambil pelajaran di sini, umat Islam dilarang saling perang. Nah, karena itu jelas, peperangan sesama umat Islam itu bukan satu peperangan yang diizinkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya tiada lain orang-orang beriman itu seperti saudara kandung. Di sini Allah mengatakan ikhwah, bukan ikhwan. Kalau ikhwan itu adalah saudara tetapi yang bukan saudara yang nasab, seperti saya dengan antum. Ini saudara sesama muslim, itu ikhwan. Tapi kalau ikhwatun, dalam bahasa Arab itu digunakan untuk saudara-saudara yang kerabat, yang kandung dan sebagainya, yang senasab. Nah, karena itu Allah mengatakan di sini innamal mu'minuna ikhwatun. Allah tidak mengatakan ikhwanun untuk menegaskan bahwasanya saudara sesama muslim ini jauh lebih erat, jauh lebih dekat daripada hanya sekedar hubungan nasab. Kalau nasab itu bisa hubungannya jadi tidak bersaudara lagi kalau dia kafir sementara kita muslim. Bapaknya kafir, anaknya muslim. Nah, ini sudah tidak ada hubungan lagi dari sisi agama. Kalau dari sisi nasab ya tetap ada. Ini bapak saya, ini anak saya. Nah, maka Allah mengatakan fa aslihu baina akhwaikum, damaikan di antara dua saudara kalian yang saling berperang. Karena itu teorinya adalah kalau ada perang antar kaum muslimin, maka tiada lain hukum asalnya adalah sebagaimana sabda Nabi, innasyaitan qad ayyisa ay ya'budahul musallun. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah lagi oleh orang-orang yang mau sholat. Walakin akan tetapi setan tidak putus asa fit tahrish bainahum, untuk mengadu domba antar umat Islam, orang-orang yang sesama sholat. Hadis riwayat Muslim sahih. Yang terjadi di Madura misalnya, ya, antara suku Madura dengan orang-orang Dayak dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya isu-isu yang sampah saja. Tetapi tujuannya sebenarnya tiada lain perang sesama saudara. Ini tidak benar seperti ini, tidak boleh seperti ini. Sesama muslim tidak boleh saling saling perang. Tapi kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa iyyatukum usara tufaduhum. Kalau saudara-saudara kalian yang kalah itu kemudian akhirnya menjadi tawanan-tawanan, kalian menebus mereka. Jadi antara Aus dengan Khazraj kalau perangnya sudah selesai, maka Yahudi-Yahudi ini mencari di mana Yahudi-Yahudi yang jadi tawanan, akhirnya ditebus. Karena apa? Merasa ini adalah saudara kami sesama Yahudi. Nah, padahal sebenarnya gara-gara apa mereka kok bisa jadi tawanan? Ternyata sebabnya adalah gara-gara perang. Nah, perangnya tadi sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian perang, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Tapi kemudian setelah terjadi tawanan mereka akhirnya terpaksa untuk menebus. Nah, ini berarti mengamalkan sebagian isi Taurat, mengkafiri sebagian isi Taurat. Itulah yang dimaksud afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kalian iman kepada sebagian kitab, yaitu perintah dalam Taurat supaya mereka menebus kalau ada sesama pemeluk Taurat yang tertawan. Itu berarti diimani oleh mereka. Tetapi wa takfuruna bi ba'd, kalian kafir terhadap sebagian isi Taurat, yaitu larangan untuk perang sesama mereka. Nah, orang yang melakukan seperti ini punya kitab suci tapi dipilih-pilih, yang enak diamalkan, yang tidak enak tidak diamalkan, yang ini diamalkan, yang ini dibuang. Itu kata Allah, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun. Orang yang melakukan seperti itu dihukum dua kali. Di dunia dihukum khizyun, direndahkan oleh Allah, dan nanti pada hari kiamat dihukum ila asyaddil adab, siksaan yang paling dahsyat. Maka umat Islam yang KTP-nya tertulis Islam, mengaku Islam, pangkatnya ya haji, ada tulisan H di depannya, dia sholat juga 5 waktu, Ramadan juga puasa, tetapi pilih-pilih hukum Islam, disuruh menerapkan hukum Islam untuk negaranya nggak mau, pilih buat aturan sendiri. Nah, itu sebenarnya sudah diancam dengan ayat ini. Wahai bapak-bapak presiden dimanapun negara anda, kalau anda tidak mau atur negara anda dengan hukum Islam, maka berarti anda pilih hukum selain Islam. Itu sama dengan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Salatnya mau, puasa mau, haji mau, umroh mau,
terapkan hukum Islam, tidak mau, nah itu berarti kafir terhadap sebagian isi kitab. Allah mengancam orang yang melakukan seperti itu, khizyun fil hayatid dunya, akan direndahkan di dunia, nggak bakal bisa mulia, nggak bakal bisa menang, pasti akan dijajah oleh negara-negara asing. Kenapa? Salah sendiri, tidak mau menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan umat Islam ini kembali kepada hukumnya Allah, Quran, pasti menang semua. Orang-orang kafir pasti kalah semuanya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalah kenapa? Gara-gara mereka sendiri tidak mau menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam Al-Qur'an ada kata-kata asyaddil adab, siksaan yang paling dahsyat. Kata para ulama, ada 3 kelompok yang diancam dengan siksaan paling dahsyat. Yang pertama adalah orang-orang yang seperti ini, mengambil sebagian kitab, membuang sebagian kitab, mengimani sebagian isi Quran, membuang sebagian isi Quran, tidak mau terhadap sebagian isi Quran, ya. Asyaddil adab, siksaannya paling dahsyat nanti di akhirat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asyaddil adab untuk pengikutnya Fir'aun pada surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah, dan nanti pada hari tegaknya kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun, tentu saja dan Fir'aunnya, asyaddal 'adzab, pada siksaan yang paling dahsyat. Jadi tingkatannya orang yang beriman kepada sebagian Quran, membuang sebagian Quran, itu mirip tingkatannya Fir'aun, Pak. Bedanya apa? Fir'aun nggak pernah haji, maka dia nggak pernah disebut Haji Fir'aun. Kalau orang sekarang pangkatnya haji, okay? Presiden Fulan, haji siapa? Okay? Saya tidak menyebut Presiden Indonesia, okay? Ini semua negara-negara Islam yang ada di dunia ini, pangkatnya haji atau pangkatnya apapun. Tapi kalau tidak mau terapkan Islam dalam negara mereka, itu berarti masuk ayat ini tadi, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Lah kalau memang dahsyatnya ancaman siksa untuk mereka seperti ini, kenapa banyak presiden di negara-negara Islam di dunia tidak mau terapkan Islam? Itu tiada lain karena mereka tidak pernah mau pelajari Quran. Coba kalau mereka mau pelajari Quran, tafsirnya Quran, mereka baru sampai ayat ini sudah keder mereka, Pak. Sudah tidak akan berani mereka, karena diancam 2 kali oleh Allah. Di dunia yang sudah pasti hina, rendah, kalah, kemudian di akhiratnya nanti dihukum asyaddul adzab. Tapi andai pun, seandainya mereka ada yang membaca ayat ini, kemudian sudah mengetahui tafsirnya juga, nekat tidak mau menerapkan syariat Islam untuk negaranya, itu tiada lain karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti jabatan dan sebagainya. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Baik, yang ketiga, orang yang diancam siksaan paling dahsyat adalah orang-orang munafik. Allah mengatakan pada surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darqil asfali minan nar, atau fid darqi, ya, 2 bacaan, dalam lapisan yang paling rendah dari neraka. Neraka itu kan bertingkat-tingkat, semakin rendah semakin dahsyat siksanya, asyaddul adzab. Nah, maka ketika disebutkan orang munafik pada dasar paling rendah, berarti siksanya paling dahsyat. Maka 3 kelompok yang siksanya paling dahsyat: orang yang membuang sebagian isi Quran, orang yang mengikuti Fir'aun pada zamannya, orang-orang kafir, kemudian orang-orang munafik. Itu mereka setingkat di mata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan Allah mengatakan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Semua yang mereka amalkan tidak akan dibiarkan oleh Allah, pasti akan dihisab, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang ke-86, ulaika, mereka itu adalah alladzina, orang-orang yang ishtaraul hayatad dunya, mereka membeli kehidupan dunia, maksudnya memilih kehidupan dunia, bil akhirah, dengan akhirat, ya, maksudnya membuang akhirat, memilih dunia. Fala yukhaffafu anhum, maka tidak akan diringankan dari mereka al-adzabu, siksaan, yaitu di neraka, walahum, dan tidaklah mereka yungsorun, akan ditolong, maksudnya tidak akan bisa keluar dari api neraka. Berarti kekal napa mboten, Pak? Ya kekal. Yang tidak bisa ditolong dari api neraka, berarti kan kekal. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Karena itu bahaya, nggih. Mengkafiri sebagian isi Quran, bahaya. Tahu bahwasanya ini wajib tetapi dibuang. Saya nggak cocok ini.
Quran ini aneh-aneh wae, laki-laki perempuan warisannya disamakan, aneh-aneh wae, enggak sesuai dengan zaman, dikafiri. Itu sudah murtad di tempat saat itu juga, enggak perlu nunggu besok-besok, langsung saat dia ngomong begitu udah kafir murtad. Berdasarkan ayat ini. Maka di sini Allah mengatakan fala yukhaffafu anhumul adzab, siksaan tidak diringankan atas mereka. Bahkan ayat-ayat yang lain menunjukkan siksaan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam Al-Qur'an pada surah An-Nahl ayat 88. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum 'adzaban fawqal 'adzabi bima kanu yafsidun. Orang-orang kafir yang menghalangi dari jalan Allah, kami tambah kepada mereka siksaan di atas siksaan dengan sebab mereka telah berbuat rusak di muka bumi. Surat Al-Isra ayat 97, Allah mengatakan wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukma wa summa. Kami akan kumpulkan mereka di hari kiamat pada wajah-wajah mereka dalam kondisi buta, bisu, tuli. Ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka jahannam. Kullama khabat, setiap kali apinya redup, zidnahum sa'ira, kami tambahi mereka dengan nyalaan api semakin panas. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali sudah matang juluduhum, kulit-kulit mereka sudah gosong maksudnya, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti mereka dengan kulit-kulit yang baru selain kulit yang kosong tadi. Tujuannya apa? Liyadzuqul adzaba, supaya mereka itu merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka diringkas pada ayat ini tadi, la yukhaffafu anhumul adzab, ya. Azabnya tidak akan diringankan, malah ditambah-tambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang terakhir saya baca tadi, bahwasanya nanti kalau kulitnya gosong kemudian diganti dengan kulit yang lain, ini termasuk satu ayat yang menyebabkan sebagian orang kafir masuk Islam. Ada orang kafir, dia kaget melihat bahwasanya ternyata dalam Quran ini sudah ada ilmu tentang saraf kulit. Karena dalam ilmu saraf kulit ini, kalau kulit sudah gosong, sarafnya sudah mati, itu sakit sudah nggak terasa lagi, Pak. Di dunia ini seperti itu. Kulit kita dibakar misalnya, kalau sudah mati sarafnya ini, sudah nggak terasa sakit. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini baddalnahum juludan ghairaha, diganti kulit yang baru, sarafnya muncul lagi, hidup lagi, sakit lagi, susah lagi. Nah, maka ini adalah sesuatu mukjizat dalam Al-Qur'an, bahwasanya ilmu kulit pun juga ada dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Kemudian Allah mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh ataina, kami telah memberikan Musa, kepada Nabi Musa, al-kitab, akan kitab itu, yaitu apa? Taurat. Wa qaffayna, dan kami iringkan mim ba'dihi, setelah Nabi Musa, bir rusul, para rasul-rasul yang lain. Wa ataina, dan kami memberikan Isa bin Maryam, kepada Nabi Isa putranya Maryam. Apa yang diberikan? Al-bayyinat, mukjizat. Bayyinah itu artinya bukti, ya, maksudnya mukjizat karena sebagai bukti kenabian beliau. Wa ayyadnahu, dan kami telah menguatkan beliau Nabi Isa biruhil qudus atau biruhil qudus, ya, dua bacaan, dengan ruhul qudus, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Afakullama, maka apakah setiap kali ja'akum, datang kepada kalian wahai Bani Israel, rasulun, seorang rasul utusan Allah, bima, dengan sesuatu yang la tahwa anfusukum, tidak diinginkan oleh diri-diri kalian, maka istakbartum, kalian sombong, yaitu menolak kebenaran yang dibawa. Fafariqan, lalu sebagian dari nabi-nabi tadi, kadzdzabtum, kalian mendustakan. Wa fariqan, dan sebagian atau sekelompok dari nabi-nabi tadi, taqtulun, kalian membunuhnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi kekurangan ajaran Bani Israel ini tidak hanya mengkafiri sebagian isi kitab, bahkan membunuh Nabi yang membawa kitab tersebut. Kurang ajarnya bukan main, ya. Nabi datang kepada kita, ini kan satu nikmat dari Allah. Karena tujuan Allah adalah memberikan hidayah kepada kita supaya kita selamat dari neraka, supaya kita selamat dari keburukan di dunia dan di akhirat. Dengan dimunculkan Nabi membawa kitab berisi petunjuk-petunjuk. Lah ini mestinya disyukuri, malah dikufuri, malah didustakan, malah dibunuh.
Dan mereka mendustakan Nabi dan membunuh Nabi itu hanya sebabnya satu, sebab intinya. Sebabnya apa? Bima la tahwa anfusukum. Karena Nabi membawa ajaran yang tidak sesuai keinginan hati mereka. Bukan seenaknya dewe seperti ini. Quran mengatur orang yang mencuri potong tangannya, tidak sesuai seperti ini. Ini namanya kekerasan seperti ini. Nah, diubah aturannya. Maling di penjara sekian bulan, ya. Akhirnya keluar dari penjara ya tambah pinter malingnya, yang ketemu sesama maling, belajar maling di penjara, ya. Akhirnya bisa mengetahui caranya gimana maling nggak ketahuan, ya. Gara-gara apa? Tidak dipotong tangannya. Coba kalau setiap maling potong tangannya, Pak, yakin sudah di Indonesia nggak bakal ada maling lagi. Kenapa? Orang mau maling mikir, ya. Aku maling tanganku dipotol, ya. Kabeh wong ngerti, wah tangan potol para ex maling, ya. Malu, dipermalukan seperti itu, ya. Siapa di antara kita mau, ya, yang disebut sebagai Pak Maling? Nggak ada, ya. Nah, makanya dalam Islam ini kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan satu hukum, itu hukumnya itu sebenarnya sangat banyak hikmahnya. Kalau kita menerapkannya pasti manfaatnya besar. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ini satu kalimat yang sangat-sangat unik sekali dalam Al-Qur'an, ya. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Ini kalau menurut orang Arab ini, Pak, ini adalah ayat yang sangat-sangat heboh ini. Kenapa? Kalimat ringkas tetapi maknanya padat. Walakum, dan bagi kalian wahai manusia, fil qisas, di dalam hukum qisas itu hayatun, ada kehidupan. Ada orang membunuh orang. Di qisas, maka yang membunuh ini dibunuh juga. Ini kata Quran, dalam kisos ini ada kehidupan. Orang yang nggak punya akal tidak bisa menerima penjelasan ini. Ini A membunuh B, yang mati berapa? 1, ya. Nah, kalau di kisos A juga dibunuh, berarti kan yang mati 2. Berarti kisos itu menambah kematian. Tetapi Islam mengatakan bagi kalian di dalam kisos ada kehidupan. Nah, maka orang Arab mengatakan ini kalimat yang sangat jos banget. Kenapa? Memang tidak akan menghentikan pembunuhan kecuali kalau dihukum mati. Kalau ada A membunuh B, A tidak dihukum mati, nanti lain-lain juga akan membunuh. Kenapa? Dia mengetahui, oh ternyata membunuh tidak dihukum bunuh. Nah, akhirnya gampang aja, nyuruh orang, ya, fulan bunuh orang itu, nah, bunuh bayar. Nah, yang punya duit nggak pernah dibunuh dia. Kenapa? Dia bisa menyuruh siapapun orang yang dia mau untuk membunuh seseorang, akhirnya banyak yang terbunuh, sementara dia sendiri selamat. Kenapa? Dia menyuruh orang, gampang. Nah, maka Allah mengatakan walakum fil qisasi hayah. Saya yakin di Indonesia ini kalau diterapkan hukum qisas, tidak bakal ada pembunuhan sama sekali di Indonesia. Harus yakin, kenapa? Allah menjamin walakum fil qisasi hayatun. Orang mau bunuh mikir pasti. Kalau saya membunuh, wah besok saya juga dibunuh. Istri saya jadi janda, anak saya jadi yatim. Mikir sudah. Nah, maka tidak bakal dia melakukan pembunuhan kecuali sudah memikir 1000 kali dulu. Nah, maka di sini inilah intinya kenapa Yahudi atau Bani Israel tidak mau menerima hukum Taurat, itu karena bima la tahwa anfusukum. Isinya tidak sesuai kehendak mereka. Nah, demikian juga orang-orang sekarang ini yang mereka menolak Quran, itu intinya juga sama sebenarnya. Isi Quran tidak sesuai kehendak mereka. Mereka pengennya tidak ada potong tangan, mereka pengennya tidak ada kisos dan sebagainya. Nah, itu keinginan mereka tidak sesuai dengan keinginan Quran. Mereka mendahulukan keinginan mereka. Inilah sifatnya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami iringkan dengan rasul-rasul yang lain. Ini nikmat Allah kepada Bani Israel. Setiap kali dikirim Nabi, kemudian mati, kirim lagi Nabi. Mati, kirim lagi Nabi. Terus menerus. Bukan hanya 1-2 Nabi, bernabi-nabi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Kanat Banu Israel, adalah Bani Israel, tasusuhumul anbiya, memimpin mereka beberapa nabi yang banyak. Kullama halaka nabiyyun, tiap kali mati seorang nabi, khalafahu nabiyyun, menggantinya nabi yang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim sahih. Kemudian nabi-nabi Bani Israel ditutup dengan nabi terakhir mereka, yaitu siapa? Isa bin Maryam. Karena itu di sini Allah mengatakan wa ataina Isa bin Maryam. Ini nabi terakhir untuk Bani Israel. Nabi terakhirnya pun tidak lepas dari
kezaliman mereka. Mereka menolak Nabi Isa. Kenapa? Tidak sesuai keinginan mereka. Keinginan mereka kitab Taurat yang dipakai. Nabi Isa bawa kitab Injil, kitab anyar, moh. Aturan baru tidak mau. Kenapa? Sudah terbiasa dengan aturan lama. Nah, ini adalah adat orang kafir. Sudah terbiasa dengan suatu adat, dikasih aturan baru yang benar nggak mau. Nah, rakyat Indonesia juga begitu. Sudah sesuai adatnya dulu begini. Begitu datang Islam ke Indonesia, diajarkan ini nggak boleh, ini syirik, ini salah, ini batil, hukumannya tidak seperti ini, tidak mau. Ini sifat Yahudi kayak begini. Karena itulah sabda Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian umat Islam akan mengikuti langkah umat terdahulu, Yahudi Nasrani. Mirip seperti ini juga. Mereka tidak mau ikuti aturan baru, yaitu yang datang dari Al-Quran, tapi mereka malah mengikuti adat lama, adat kuno mereka meskipun sesat. Allah mengatakan di sini, wa ayyadnahu biruhil qudus. Kami kuatkan Nabi Isa dengan Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Sebagian ahli tafsir mengatakan Ruhul Qudus adalah kitab Injil, tetapi ini tafsir yang lemah. Yang lebih kuat adalah bahwa Ruhul Qudus adalah siapa? Malaikat Jibril radhiyallahu anhu. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ayyidu Hassan." Sesungguhnya Allah menguatkan Hassan bin Sabit, yaitu adalah pencairnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, biruhil qudus, dengan Ruhul Qudus. Yang dimaksud oleh Nabi adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya, Bukhari dan Muslim. Demikian juga pada ayat yang lain Allah menunjukkan kepada hal itu. Kita lihat misalnya pada surat Al-Maidah ayat 110. Allah mengatakan kepada Nabi Isa, "Idz ayyatuka biruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil." Nah, di sini disebutkan Ruhul Qudus, kemudian di akhir disebutkan Injil. Maka kalau Ruhul Qudus yang dimaksud di sini adalah Injil, ini berarti pengulangan. Sesuatu yang pengulangan itu mubadzir. Dalam Quran nggak ada yang mubadzir, nggak ada. Nah, maka pasti Ruhul Qudus itu bukan Injil. Berarti siapa Ruhul Qudus? Malaikat Jibril radhiyallahu anhu. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Kami kuatkan Nabi Isa dengan Ruhul Qudus, dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril disebut Ruhul Qudus, roh yang suci. Kenapa? Pertama, karena malaikat Jibril tidak pernah melakukan dosa, maka dia disebut Qudus, yang disucikan, yang suci, nggak pernah berbuat dosa. Kenapa disebut sebagai ruh? Karena malaikat Jibril ini turun membawa wahyu, yang wahyu ini menyebabkan hidupnya umat manusia. Kalau nggak ada wahyu, mati sudah, mati hati kita, mati batin kita. Manusia kan ada jasmani, ada rohani. Jasmaninya hidup dengan sebab makan minum, rohaninya hidup dengan sebab wahyu. Coba kalau kita tidak pernah belajar Quran, Pak, rohani kita mati, jadi hampa, putus hubungan dengan seseorang yang dikasihi, gantung diri. Kenapa gantung diri? Pacarku medot ke, apa seperti ini. Ini orang yang rohnya mati kayak begitu itu. Lah umat Islam nggak ada model begitu. Putus hubungan yang golek liyane. Istrinya mati, alhamdulillah, golek istri meneh alah hanyar. Bukan alhamdulillah seneng, bukan. Memang musibah itu kita hadapi dengan apa? Alhamdulillah. Bukan mudah-mudahan istriku ndang mati, ndang ganti neh, bukan begitu, bukan. Tapi maksudnya apa? Apapun yang kita alami, alhamdulillah. Rohnya hidup sehingga mengalami musibah gampang, ya, tidak susah. Ini adalah malaikat Jibril, disebut dengan ruh itu karena dia membawa ruh, yaitu membawa wahyu yang menyebabkan hidupnya roh-roh para manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah tiap kali datang rasul kepada kalian membawa sesuatu yang kalian tidak inginkan, aturan-aturan yang kalian tidak inginkan, istakbartum, kalian sombong? Apa yang dimaksud sombong? Yang dimaksud sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Ini kebenaran datang dari Nabi, ditolak. Kenapa? Enggak sesuai keinginan kami. Wahai Nabi, aturanmu berat, kami enggak mampu. Nah, bukan seperti itu caranya. Maka sombong itu adalah sebagaimana sabda Nabi SAW,
Al-kibru man bataral haqqa wa ghamaton nasa. Yang disebut sombong itu adalah siapapun yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Bahkan ada juga hadis riwayat Muslim yang mirip seperti ini. Nah, maka sombong ada dua macam. Pertama, menolak kebenaran. Kebenaran disampaikan tidak mau. Ini namanya sombong. Yang kedua, meremehkan manusia. Maksudnya menganggap dirinya lebih tinggi daripada manusia. Saya lebih utama daripada kalian. Nggak boleh seperti ini. Kita harus melihat orang lain itu bahwasanya orang lain itu lebih baik dari kita. Kenapa? Kalau ada anak kecil lebih baik dari kita, kenapa? Anak kecil nggak punya dosa, kita sudah punya dosa. Kalau ada orang tua, kita lihat lebih baik daripada kita, kenapa? Dia orang tua, berarti sholatnya sudah lebih lama, berarti ibadahnya sudah lebih banyak, kita masih sedikit. Kita melihat anak muda, juga melihat lebih baik anak muda itu, kenapa? Anak muda, ya kalau punya dosa ya dosanya baru sedikit, karena mulai balik baru dihitung dosa sampai usia dia. Nah, sementara usia kita sudah berapa? Dari balik sampai hari ini sudah berapa? Berarti sudah berapa dosa yang kita tumpuk. Nah, ini cara para ulama memandang setiap orang. Kita harus memandang setiap orang lebih utama daripada kita. Kalau dia tua, karena ibadahnya lebih banyak. Kalau dia muda, maka dosanya lebih sedikit. Kalau dia anak kecil, dia nggak punya dosa sama sekali. Kalau dia orang kafir yang baru saja masuk Islam, maka orang kafir baru saja masuk Islam, dosanya semuanya dibebaskan oleh Allah, nggak punya dosa sama sekali. Sementara kita punya pahala, tapi dosanya juga punya. Dan kita nggak tahu berapa dosa kita, berapa pahala kita. Mungkin dosanya lebih banyak, mungkin pahalanya lebih banyak. Nah, karena itu jangan meremehkan manusia. Istakbartum, kalian sombong. Bahkan sebagaimana ayat yang dulu kita pelajari, sombong adalah dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluk. Allah menyuruh, wahai iblis, sujud kepada Adam. Dia mengatakan, nggak mungkin saya sujud sama Adam, ya. Adam dari tanah, saya dari api. Api lebih mulia daripada tanah, nggak mungkin sujud. Ini sombong, ini dosa pertama kali. Karena itulah Rasul SAW bersabda, siapapun dalam hatinya meskipun ada sedikit sekali sombong, mithqala dzarrah, meskipun hanya seberat dzarrah, meskipun hanya sekecil dzarrah, dzarrah itu adalah semut merah paling kecil, tapi ada sifat sombong dalam hatinya, tidak bisa masuk jannah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jangan sombong. Nah, gara-gara sombong, fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian nabi mereka dustakan, sebagian nabi mereka bunuh. Perhatikan ayatnya, Pak. Ini bagi orang-orang yang belajar bahasa Arab sangat aneh sekali ayat ini. Allah mengatakan kadzdzabtum, kalian mendustakan nabi. Ini fi'il madhi, menunjukkan sudah lampau. Kemudian wa fariqan taqtulun. Taqtulun ini adalah fi'il mudhari yang menunjukkan yang akan datang. Berarti mereka membunuh nabi itu tidak hanya nabi-nabi mereka yang sudah lalu, tapi juga nabi mereka yang akan datang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha untuk membunuhnya. 2 kali Yahudi berusaha membunuh Nabi SAW. Bahkan mungkin lebih dari 2 kali, tapi yang terkenal ceritanya 2 kali. Pertama, mereka membunuh Nabi SAW dengan racun. Dikasih racun pada kambing, kemudian dihidangkan kepada Nabi. Nabi makan, dikasih makan, ya makan. Ternyata kambingnya yang di mulut Nabi ngomong, wahai Nabi, aku ada racunnya nih. Nah, Nabi diajak ngomong sama dagingnya ini. Paham beliau? Maka beliau panggil Yahudi, kamu racuni ya? Iya. Kenapa kalian racuni? Mereka jawab, kalau kamu Nabi palsu pasti mati. Tapi kalau kamu Nabi asli nggak bakal mati. Nah, ternyata nggak bakal mati. Berarti mereka tahu bahwa ini betul-betul apa? Nabi. Tapi dasar wong kafir tidak mau iman. Mereka sudah membuktikan ini Nabi asli, tapi nggak mau beriman. Na'udzubillah. Yang kedua, mereka sihir Nabi Muhammad SAW. Labid bin A'sam, orang Yahudi, dia menyihir Nabi dengan satu ikatan rambut Nabi SAW. Katanya diambil dari pembantu Nabi SAW. Jadi mereka menyusupkan pembantu kepada Nabi SAW. Kemudian mereka ambil rambut Nabi SAW untuk dilakukan apa? Sihir di situ. Nah, itu usaha untuk bunuh Nabi SAW. Banyak usaha-usaha yang lain selain 2 ini, tapi ini yang paling terkenal. Maka di sini Allah mengatakan taqtulun pakai bahasa fi'il mudhari, menunjukkan mereka berlanjut terus ingin membunuh Nabi meskipun bukan Nabi Bani Israel. Terakhir Allah mengatakan waqalu, dan mereka mengatakan qulubuna, hati-hati kami ghulfun, dalam tutupan, tertutupi. Bal la'anahumullahu bikufrihim, bahkan Allah melaknat mereka dengan sebab kekafiran mereka. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit apa yang mereka imani. Yang dimaksud qulubuna ghulf
hati mereka tertutup, maksudnya mereka mengatakan hati kami tertutup, tidak bisa paham terhadap apa yang Anda sampaikan wahai Muhammad. Hati kami nggak bisa dengar apa yang kamu sampaikan. Ini bohong belaka. Sebenarnya mereka paham apa yang disampaikan Nabi, tapi memang menolak apa dakwah Nabi SAW. Maka Allah jawab, bal la'anahumullah bikufrihim. Bukan begitu sebenarnya. Hati mereka sebenarnya terbuka, artinya bisa paham, tapi mereka memang tidak mau menerima karena sudah dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya faqalilan ma yu'minun. Sedikit yang mereka imani. Jadi mereka juga punya iman, tapi imannya dikit. Lah pertanyaannya, iman dikit ini berguna atau tidak? Enggak berguna. Kenapa? Iman sedikit yang dimaksud adalah mereka iman dengan kitab mereka masing-masing. Yang punya Taurat iman dengan Taurat, yang punya Injil iman dengan Injil. Tapi dengan Quran dibuang. Nah ini namanya iman dikit. Enggak ada gunanya karena iman kepada Taurat, iman kepada Injil setelah turunnya Quran tidak disebut iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari malam ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.